Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Arma Nur Hidayanto, Dea Ananda Ratumugeni, dan Andini Kusuma Destiana. Kami akan menjelaskan materi tentang konsep gaya belajar. Yang pertama akan dijelaskan oleh Arma Nur Hidayanto. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau di sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Kemudian menurut Bobby, Deporti, dan Mike Hardy dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning, membiasakan belajar nyaman dan mengembangkan, dijelaskan bahwa gaya belajar adalah kata kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi-situasi antara pribadi. Ketika Anda menyadari bagaimana Anda dan orang lain menyerap dan mengelola informasi, Anda dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan gaya Anda sendiri. Kemudian ada menurut Nasution dalam bukunya berbagai pendidikan dalam proses belajar mengajar, gaya belajar adalah cara yang konsisten untuk dilakukan oleh seseorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu 1. Bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Yang kedua, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Yang ketiga, memiliki hobi membaca. Yang keempat, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Yang kelima, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Yang keenam, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Yang ketujuh, memiliki kemampuan menggambar. Dan kedelapan, mencatat sesuatu dengan detail. Ciri lain secara penampilan pada orang dengan gaya belajar visual pada umumnya orangnya cenderung rapi, tidak suka mendengarkan, namun lebih suka melihat. Orangnya teratur, berpakaian indah. Metode pembelajaran yang tepat yaitu dengan metode mind map, video ilustrasi, alat tulis berwarna, pembelajaran menggunakan bentuk. Yang kedua, gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengar yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu 1. Memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Yang keempat, suka bercerita dan berdiskusi. Gaya belajar auditori ini memiliki kendala yaitu anak sering lupa apa yang dijelaskan guru. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang tepat yaitu dengan musik, menggunakan media audio, berdiskusi, bercerita di depan kelas, dan lainnya. 3. Gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai
gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Ciri-ciri gaya belajar kinestik: 1. Ketika menghafal, yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Yang kedua, menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Yang ketiga, anak yang aktif dan banyak bergerak, memiliki perkembangan otak yang baik menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Yang keempat, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Metode pembelajaran untuk anak dengan gaya belajar kinestik ini bisa dengan membuat permainan peran, drama, praktik skill, menari, memainkan alat musik, dan lainnya. Yang keempat, gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Ciri-ciri gaya belajar global: yang pertama, bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Yang ketiga, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Yang keempat, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Anak dengan gaya belajar global biasanya kurang rapi meskipun sebenarnya menyukai kerapian. Anak dengan gaya belajar global peka terhadap sekitarnya termasuk perasaan orang lain dan merasa senang untuk bekerja keras membuat orang lain senang. Cenderung melakukan banyak dorongan semangat pada saat akan memulai melakukan sesuatu. Yang kelima, gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu, cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur, mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Ciri-ciri gaya belajar analitik: yang pertama, berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Yang kedua, berpikir secara logika. Yang ketiga, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Yang keempat, cara belajar konsisten dan menetap. Metode belajar yang tepat yaitu dengan konsisten melakukan atau mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal harian yang dibuatnya. Memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajar. Untuk gaya belajar visual, guru dapat memfasilitasi belajar siswa dengan cara yang pertama yaitu menggunakan materi visual seperti gambar-gambar dan peta. Lalu yang kedua, menggunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Yang ketiga, mengajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Lalu untuk gaya belajar auditorial, guru dapat memfasilitasi belajar siswa dengan cara yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Dan yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Lalu untuk gaya belajar kinesterik, yaitu guru dapat memfasilitasi belajar siswa dengan cara yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Nah, lalu yang keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dan bacaan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.